Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, para pinisepuh, para guru, ketua dan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Amanah, wabil khusus sahabat saya Ustaz Ridwan. Alhamdulillah dengan wasilahnya beliau saya bisa hadir untuk yang kedua kali di masjid ini. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah kitab. Di kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan oleh baginda Nabi, man razzaqa khamsan, barang siapa yang diberikan oleh Allah khamsan akan hal yang lima ini, lam yahrum khamsan, maka tidak haram bagi dia mendapatkan yang lima. Pertama, wa man razzaqa syukra lam yahrumuz ziyadah, kalau ada orang yang dalam dirinya ada rasa syukur, maka Allah pasti akan tambah. Ayatnya sudah jelas kita tahu, la in syakartum la azidannakum. Nah, konteksnya begini Pak, terkadang rasa syukur yang ada pada diri kita itu yang kurang. Saya kasih contoh gini dah, contoh aja nih. Kalau ada tukang es keluar dari rumahnya ini mau dagang bawa gerobak, pas sampai di pangkalan hujan gede besar, kira-kira ngeluh nggak? Pak, ada tukang es nih, tukang es baru keluar, hujan gede, ngeluh nggak? Gimana ngeluhnya? Gimana ngeluhnya? Ya hujan nggak laku dah. Yang bilang nggak laku siapa? Makanya dikatakan dalam hadis qudsi apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung bagaimana prasangka hamba. Lah dia tukang es pas keluar lihat hujan, ya kagak laku dah nih. Bener kagak laku. Ini kan tergantung kitanya. Lah dagang-dagang aja, hujan-hujan aja. Soal laku nggak laku bukan urusan kita, kewajiban kita ikhtiar. Rizki urusan Allah. Karena kejadian Pak, Sabtu saya berangkat isi acara di Cimanggis, naik motor hujan gede, lah kan saya mampir pas kebetulan saya berteduh di tukang es. Saya aus, mesen kopi apa mesen teh, saya berhenti di tukang es, saya mesen teh apa mesen kopi? Ya saya berhenti di tukang es, saya berhentinya di tukang es, kira-kira saya pesen kopi apa pesen teh? Ya pesen es, orang di tukang es. Nah kalau tukang es saya pesen kopi pesen teh, di ngomel, Pak ada kopi Pak, Bapak gak tahu pas saya jualan es. Buktinya orang berhenti pada minum es, mau hujan gak ada masalah. Nah berarti tukangnya itu gak suuzon sama Allah. Kita ini sering suuzon. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kita ini tergantung bagaimana prasangka kita. Kita sering berprasangka buruk, yang sebetulnya melahirkan itu buat kita sendiri Pak, bukan buat orang lain Bu. Coba dah, kayaknya mendung dah nih, ntar hujan dah nih, gue nggak ke masjid gak? Jadi ke masjid gak? Kagak. Tahu-tahu dia azan kelar rapi kagak jadi hujan, nyesel nggak? Kalau tahu tadi gue ke masjid tuh orang cuma mendung doang kagak hujan. Artinya gini, tata dan pola hati kita Pak, tata dan pola hati kita Bu, semua ini tergantung kita. Allah ini sudah sangat luar biasa sama kita. Allah sudah sangat luar biasa sama kita. Makanya kan dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nggak bisa Pak, kita ngitung. Makanya pantas kalau Nabi bilang wa man razzaqa syukra lam yahrumuz ziyadah. Kalau kita senantiasa bersyukur, Allah tambahin. Ini kan gara-gara suuzon kita. Coba tata hati kita sekarang hari ini Pak. Saya sering bilang tuh sama jamaah saya begini Pak, sekarang kan usia-usia kita ini udah nggak muda lagi. Saya nggak mau bilang tua, udah kagak muda Pak.
udah kagak muda lagi. Kan kalau berpikir tidak muda lagi kayaknya deketan kemana tuh ya? Iya. Ya, ini cerita-cerita doang Pak, ini cerita kaitannya begini dah nih. Ini menurut logika manusia aja Pak, menurut logika manusia. Itu kalau cerita logika manusia yang pantas mati yang tua apa yang muda sih Pak? Ya enggak, kalau logika aja, logika kita. Iya, yang tua. Kalau memang udah, emang sih belum tentu, bisa jadi yang tua umur panjang tuh ya. Ini hanya encingnya sekda sekarang 103 tahun 105 tahun gagah masih. Pas sekda sekarang iya, Anda punya encing masih umur 105 kalau nggak salah, perempuan gagah, nggak kayak kacamata, jalan biasa. Iya, kan kita nggak tahu. Artinya begini, hidup ini kita syukurin Pak. Dulu kita kan masih kerja kan jarang juga sholat duha. Masih sekarang nggak sholat duha juga, maksud saya begitu. Dulu nih masih kita kerja jarang juga sholat tahajud. Masih udah semacam ini masih nggak sholat tahajud juga. Emang mau dicari apaan sih? Itulah pola yang harus kita rubah. Dulu masih kita kerja jarang baca Quran, masih sekarang nggak mau baca Quran juga. Apalagi sih yang dicari? Hidup tuh nikmat, hidup tuh nikmat. Ya, kalau kita bisa dekat dengan Allah, Allah tuh ngasih semua cara. Saya kalau lihat, Bapak coba dah, nanti kapan-kapan pelajari itu namanya. Yang gampang-gampang aja dah. Pertama Al-Azkar An-Nawawiyah tuh, Ustaz Ridwan tuh, tanya Al-Azkar An-Nawawiyah dari zikir-zikir yang dikarang oleh Imam, hadis-hadis yang di Imam An-Nawawi. Itu luar biasa Pak, bacaan sederhana tapi bisa melindungi kita Bu. Contoh dalam azkarus sabah wal masa, bila mana kita ini setiap pagi baca satu aja Sayyidul Istighfar, maka Allah akan jaga nanti sampai sore. Seandainya umurnya sampai, Allah matikan dia dalam kondisi baik. Kalau nanti sore ini habis maghrib dibaca satu aja Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, satu aja Pak. Seandainya dalam perjalanan hidupnya sampai pagi, dia usianya sampai, dia mati dalam kebaikan. Yang kedua, di dalam kitab sama Al-Azkar An-Nawawiyah, babnya tentang masuk ke dalam rumah. Di situ dikatakan salasun, ada 3 dhaminun 'ala Allah, dia dapat jaminan dari Allah. Pertama, rajulun roha, seorang yang berangkat fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang kedua, ada rajulun roha ilal masjid, nih kayak kita nih, orang yang berangkat dari rumah, berangkat menuju ke masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, dia dalam jaminan Allah. Seandainya umurnya sampai, dakhalal jannah, Allah dikatakan dakhalal jannah. Kalau seandainya kita balik semua sehat wal afiyah, nala min ghanimatin, Allah akan kasih itu semua harta rampasan perang. Ini yang ketiga yang saya tekankan, wa man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kalau ada yang masuk ke rumah dia ngucapin salam, dia dapat jaminan dari Allah. Seandainya dia masuk ke rumah kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, seandainya di rumah itu dia kembali menghadap kepada Allah, dhaminun 'ala Allah, dapat jaminan dari Allah. Berapa banyak kita masuk ke rumah kita sendiri nih, jarang yang ngucapin salam karena merasa rumahnya sendiri. Aida, Bapak habis keluar dari rumah, masuk lagi ngucapin salam nggak? Keluar lagi ngucapin salam lagi nggak? Keluar lagi ngucapin salam lagi nggak? Paling sekali doang. Di dalam itu juga nanti dijelasin, kata Nabi, kalau ada orang masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, setan akan ngomong. Iya. Kalau ada orang masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, setan akan ngomong, saya akan tinggal di rumah ini. Tapi kalau ada orang yang masuk ke rumah bisalamin, maka setan akan mengatakan la mabita lakum, gua nggak mau tinggal di sini gua.
Makanya kadang-kadang begini Pak, kenapa rumah-rumah tuh kalau orang Betawi saya ini namanya samun, kenapa rumah-rumah tuh bukan nggak gede, nggak cakep, nggak segala macam, kita masuk bawaannya kurang enak. Karena penghuni-penghuni rumahnya ketika masuk ke rumah jarang yang mengucapkan salam, baik suaminya kayak, baik istrinya kayak, baik pembantunya kayak, baik anak-anaknya kayak. Ajarkan Pak, ini suatu hal yang simple. Berapa banyak bapak nih masuk ke rumah kemudian nggak ngucapin salam, berapa banyak makhluk yang akan tinggal di dalam rumah kita. Kan simple. Yang gampang-gampang dah, kalau saya suruh ngapalin kan bapak berat, udah gitu kena nulisin lagi, saya kirim ke satu Ridwan, ribet dah. Yang gampang-gampang ada nggak yang bisa, nggak ada yang nggak ngapa ya, ada nggak yang di sini yang nggak hafal assalamualaikum? Ada nggak Pak di sini yang kagak hafal assalamualaikum, ada nggak? Kalau nggak ada ntar saya tulisin. Nah, iya tuh Pak, yang simpel-simpel aja yang ngajarin. Ini yang kata Nabi kalau kita syukurin, syukur Pak, Masya Allah. Saya kasih lagi satu dah, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kalau kita keluar rumah kemudian kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, 4 yang bakal dikasih. Kufiyat, hudiyat, Allah akan cukupin, Allah akan kasih dia hidayah. Wa wuqiyat, Allah pelihara dalam perjalanannya. Yang keempat, tunji anhu minasyaitan, Allah selamatin itu dalam godaan syaitan. Siapa yang tahu Pak kita keluar ini ada apa-apa? Nggak tahu kita. Tapi kalau kita keluar Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, mau dekat mau jauh tetap baca. Kita nggak tahu Pak di jalanan, kemarin jamaah saya begitu, pas dia lagi naik motor nggak tahu disambar sama orang, meninggal sampai ginari. Ya, nah ini yang makanya saya pengen begini kita bilang nih, hal-hal yang simpel. Makanya dikatakan waman razaqas syukra, kalau kita ini diberikan sama Allah rasa syukur Pak, nikmatin nih hidup. Kita kan tahu Pak, banyak orang-orang yang seumuran kita ini udah pada balik. Bahkan kalau saya buka nih di dalam kitab Babus Sholatul Janazah, di Babus Sholatul Janazah di kitab agak tinggian dikit dah, Fikul Islam Mu'adillatuh, di situ diajarin kalau misalnya ada orang yang mau meninggal dunia, pertama yang kita ini harus lakukan sebagai orang yang hidup menghadapi orang-orang yang menghadapi sebuah kematian, apa yang pertama? Hadapkan dia ke kiblat. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, kiblatukum ahya'an wa amwata, bahwa Ka'bah adalah kiblatmu di saat kau hidup maupun mati. Jadi kalau ada orang sakaratul maut Pak, ngadepin ke kiblat. Setelah itu apa? Tajri'ul ma', kasih minum air walaupun bimil akotin, dengan sendok. Setelah itu apaan? Talkinin la ilaha illallah, bacain Pak. Kalau tuh orang dalam kondisi sakaratil maut dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud saya begini Pak, nanti Bapak kalau menghadapi ini ada teman-teman dalam kondisi itu yang perlu diambil, kondisi sakarat, ambil air, kasih minum, habis itu talqinin la ilaha illallah. Ini nanti pembahasan talqin dalam konsep ilmu fikih macam-macam Pak. Ada yang mentalkinkan inda, di saat masih ada mayitnya, ya fulan bin fulan uzkurillah Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Kalau di madhab Syafi'i boleh ditalkinkan ba'da dafni, setelah dikuburin boleh ditalkinin. Ini diambil pelajaran ketika Rasulullah memakamkan putranya. Putranya Rasulullah tuh usianya kurang dari sebulan dah Pak, kurang dari sebulan. Anak kurang dari sebulan berapa gede sih? Rasulullah yang meletakkan di dalam makamnya, dalam kitab Tanbih itu dijelasin, Rasulullah meletakkan di dalam kubur. Kemudian Rasulullah yang mentalkinkan, ya bunayya idza jaa malakani, nanti kalau datang 2 malaikat payas alani, dia nanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, katakan Allahu Rabbi.
Waman nabiyuka, siapa nabimu? Katakan wahai anakku, rasulun abi, rasul tuh bapakmu. Sahabat yang ada di atas semua nangis. Kemudian Rasul tanya, ada apa engkau menangis ya Rasulullah? Ini kan anak baru usianya belum sebulan meninggal dunia, kok ditalkinkan? Apa kata Rasulullah? Siapapun yang masuk kubur pasti ditanya. Mau anak kecil, mau anak gede, kan munkar nakir nggak nanya akte kelahiran Pak. Apa dia nanya akte kelahirannya? Jangan deh bang, masih kecil nih, nggak usah kita tanya. Kagak, tugas dia nanya. Mau kecil, mau gede, tanya. Apalagi kita Pak. Masya Allah, itu yang harus kita biasain. Nah kemudian setelah itu baru kita bacain Yasin. Allah. Kalau memang belum meninggal juga bacain surah Ar-Ra'd. Karena kata Nabi surah Ar-Ra'd itu li khurujir ruh, untuk memudahkan orang ini keluar ruhnya. Nah setelah itu apaan? Umumin dah. Nah yang penting yang terakhir apaan? Tajhizul janazah, yaitu mensolatkan, ya dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Saya kadang-kadang perhatiin Pak, sebab kadang-kadang kan orang nggak mau belajar di fikihnya secara mendalam. Orang kalau meninggal dunia cari imam sholat yang bagus. Orang meninggal dunia itu kan sekali Pak, sebelum dia masuk ke kubur usahakan cari imamnya yang bagus, imam sholat jenazahnya yang bagus. Kalau memang ada anak yang bagus, suruh anaknya jadi imam. Kalau memang anaknya nggak ada, cari guru bapak yang alim, yang abid, tolong nanti sholatkan saya kalau saya meninggal dunia. Sebab kata Nabi begini, man sholla ala maghfurin ghufira lahu. Kalau seandainya kita mensolatkan jenazah yang diampuni oleh Allah dosanya, kitanya diampunin. Sebelum masuk ke dalam kubur sudah diampuni, selamat nih orang. Saya kadang-kadang ya Allah, nih orang hartanya ada, sembahyang seluruh-luruh begitu aja. Memang sih kewajiban selesai Pak, selesai. Itu kan ukuran kita yang hidup di dunia, yang mati. Lah bapak cari duit banyak-banyak, kerja dari pagi 20 tahun, 30 tahun, mati begitu-begitu aja. Apa nggak sedih Pak? Jangan. Saya kalau di rumah saya tunjuk imamnya si Anu, suruh dia panggil, susulin, jemput, datengin. Kenapa? Lu sayang nggak sama abah lu? Sayang bang, kasih, suruh dia. Saya gituin. Iya. Kita kan yang jamaah ngikut doang. Tuh. Nah baru nanti kalau nguburin terserah dah di mana kek. Yang penting kan dipendem rapi, selesai dah. Nah cuman habis dipendem, habis dikuburin Pak, yang ziarahin kagak ada. Itu yang jadi urusan. Bapak dah sekarang, ibu dah. Kira-kira nanti kalau meninggal siapa yang bakal ziarahin? Siapa yang bakal doain bapak? Anak kita Ustaz. Nah, sekarang anaknya kalau ke kakeknya datang nggak kuburan? Lah kalau kakeknya kagak, apalagi kita Pak. Perhatiin. Makanya kata Nabi, ayo mulai sekarang nih kita siapin Pak. Apaan? Bikin tanah wakaf. Itu yang akan mengalirkan selamanya Pak. Biar anak kan ada batasnya, memang anak gak meninggal juga kan, mati juga. Tapi kan tanah wakaf selama-lamanya abadal abidin, yang jadi jalan raya, yang jadi masjid, yang jadi pondok pesantren, itu sampai hatta kiamat terkirim terus Pak. Itu yang wakaf nih, orang-orang tua kita dulu yang mewakafkan tanah. Berapa banyak orang yang nginjek, berapa banyak mobil yang lewat, berapa banyak pahala yang dia dapatkan ketika dia kembali menghadap kepada Allah. Itu kan bentuk bekal kita Pak. Ya, itu yang harus kita perhatiin. Nah yang kedua, setelah nih urusan-urusan tajhid selesai, qada'ud duyun, utang-utang kita Pak. Mumpung Allah kasih kesempatan hidup, utang tuh ada dua. Ada hakullah, hutang kepada Allah. Ada hakul adami, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu ada tiga: sholat, puasa, haji.
Tiga nih utang. Kalau dulu bapak masih muda, ibu masih muda, punya utang sholat, udah ganti belum sholatnya? Bayar sekarang. Dulu masih muda, masih kerja, kita pernah nggak puasa Ramadan? Udah ganti belum? Bayar. Maka kadang-kadang saya ingetin, kita udah tua ini, masa lu puasa Senin Kemis kagak sanggup? Puasa Senin Kemis, bayar qada Ramadan di Senin, bayar qada Ramadan di Kemis. Seandainya meninggal dunia dan utang belum terlunasi, Allah akan ampuni dosa kita. Kenapa? Karena ada usaha. Ada 3 tuh hadisnya. Iya. Jadi ketika ja'at imra'atun, datang seorang perempuan ila Rasulillah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal dunia, fa'alaiha shaumu syahrin, dia punya utang puasa sebulan, apa asumu anha, boleh nggak saya gantiin? Anak mau gantiin tuh. Kira-kira kalau bapak meninggal dunia, anaknya mau nggak gantiin puasinya? Itu 3 hadis nabinya. Inna ukhti matat, yang satu lagi mengatakan kakak perempuan saya sakit, meninggal dunia, fa'alaiha shaumu syahraini mutatabi'aini, punya utang puasa 2 bulan. Yang satu lagi mengatakan ja'at imra'atun ila Rasulullah, inna ummi matat fa'alaiha shaumu nadrin, ibu saya punya utang nazar, boleh nggak saya yang bayar? Kata Nabi, silahkan bayar. Kenapa? Dainullah ahaq wa ayyuqdah, hutang kepada Allah segera dibayarin, orangnya udah masuk kubur. Kenapa? Al-mayyitu mu'allaqatun bidainihi, dia belum bisa menikmati yang namanya raudhah min riyadil jannah kalau masih ada sangkutannya dalam dunianya. Itu yang pertama, hakullah. Maksud saya begini Pak, mumpung kita masih hidup, kan masih bisa kita habis zuhur, salat zuhur lagi, ntar malam tahajud, sempet utang duha, utang subuh bayar, kapan aja dah bayar aja Pak, sambil minta ampun sama Allah. Sebab wa man taraka sholata amidan muta'ammidan faqad kafar, kalau kita ninggalin sholat sengaja, sungguh dia udah ingkar sama Allah. Ini cerita dulu nih, masih muda kita, masih kerja dulu, belum lagi nanti masuk di kaitan fikihnya lagi. Kan dulu kalau kita masih muda kerja pakai celana panjang, kencing sembarangan, tuh netes enggak sah kagak sholatnya. Nanti banyak tuh Pak persoalan itu. Saya cuman depan-depannya yang dalam satu Ridwan yang ngajarin ya. Nah itu Pak. Nah kemudian ada hutang kepada Allah itu ya, haji, sholat, puasa, haji nih Pak. Kalau ada orang tua bapak ibu meninggal dunia belum pergi haji, badalin paling 10 juta Pak, badalin haji Pak. Apalagi dia punya warisannya, potong dari warisannya, ambil dari tanah warisannya. Kalau anaknya udah nguarin, ambil Pak. Itu tanggung jawab tuh di hadapan Allah. Iya, saya kalau bagiin warisan nih, saya tanya, bapaknya udah pergi haji belum? Nyanya udah pergi haji belum? Belum. Ambil dulu. Terus gimana lagi Ustaz? Potong lagi nih buat wakaf dia. Berapa? Lu mau berapa? Bagaimana kalau kita potong 10 meter? 3 meter buat pergi haji, 7 meter buat wakaf, sisanya lu bagiin tuh 1000 meter. Si Anan nih, abaknya nih, si Anan nyaknya gitu. Nah, sekarang bapak kira-kira begitu nggak? Ntar mumpung masih hidup, kekuasaan masih di tangan kita, manfaatin untuk bekal-bekal kita. Anak kita udah kita sekolahin, anak kita udah kita nikah selesai, udah sekarang buat kita balik. Ya berat Pak, berat. Iya. Lah saya bukan apa-apa, karena jamaah banyak ngomong, tanya segala macam. Saya kasih tahu begini Pak, manfaatin. Ya, nah itu. Nah kemudian ada namanya hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Ini yang berat. Ini kudu kita temuin Pak, teman-teman kita warung-warung dulu kita ngomong, gue punya utang lalu gue minta maaf dah. Kalau ada rezekinya gue bayar, kalau nggak ada rezekinya minta ridho dah. Iya Pak. Beratnya luar biasa tuh, masya Allah. Ya. Nah itu yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah rezekinya untuk syukur, Allah pasti tambah. Kenapa kita belum ditambah sama Allah? Karena kita kurang syukur.
Coba Pak, ini dunia tasawuf kalau kita mau main. Jadi orang-orang yang enak aja, enjoy aja tuh, nikmatin aja nih hidup. Jangan pakai sedikit pun ngeluh. Kita suka ngeluh. Kadang-kadang sama bini kita, lu masak apaan sih begini, lu nggak tahu gue udah tuh masih makan yang asin-asin. Jangan begitu, nikmatin, nggak makan udah. Iya. Makanya lihat di babuz zakah, di babuz zakat tuh ada hikmah zakat yang saya renungkan. Oh, cakep juga ini hikmahnya. Tutahhirun nafsi, untuk membersihkan diri kita min apaan? Min syuhin wa bukhlin, dari kikir dan pelit. Karena sikap kita ini, kita semua ini pada punya sifat kikir. Kita ini Pak punya sifat kikir. Kita ini punya sifat bakhil. Ini akan tereda dengan baik kalau kita sedekah, kalau kita bayar zakat. Makanya zakat itu diwajibkan. Saya lihat begitu, oh hebat ini benar-benar, masya Allah. Bagaimana cara? Nih contoh dah, kalau nggak percaya kalau kita nggak kikir, Pak. Ini contoh doang. Kan bicara yang wajib dah, zakat. Kalau 1 juta itu kan zakatnya 2,5%, 25.000. Kadang-kadang orang sayang nih yang 25.000. Duit sejuta, keluarin 25.000 jadi nggak sejuta. Jadi nggak sejuta kan Pak? Pikiran tuh. Ah, ntar aja dah. Pelit tuh namanya, kikir namanya, kikir. Lah padahal emang wajib dikeluarin, masih ntar dah, gue banyak urusan. Taruh dah. Nah, kebetulan ada lagi yang nawarin tuh barang sejuta, duit kita tinggal 975. Ada yang 25, duit zakat, pakai dulu nggak? Ada yang nawarin Pak HP baru, lo cakep banget tuh HP, dibutuh duit. Bayar dah Bang, sejuta. Nah kan kita udah keluarin duit nih 25.000 buat zakat, tinggal 975. Kita tawar 975 dah Bang, nggak bisa. Ini sejuta. Kira-kira yang 25 kita pakai nggak? Pasti pakai. Biarin dah, ntar gampang. Itu namanya kikir. Kalau orang sudah kikir, ada temennya yang ngatur, pelit. Ya. Udah nih duit 1 juta kita keluarin 25. Ini 25, ntar muncul lagi penyakitnya, namanya bakhil kalau kita bilang. Ini 25 apa kita kasih semua? Apa sarang 2.000 ya? Biar banyakan sarang 2.000. Pikir dia kalau sarang 2.000 pahalanya banyakan, kan begitu. Makin banyak ngasih orang, makin banyak pahalanya. Iya, itu kalau di bab lain. Kalau di bab zakat mah kasih aja gedean. 25.000 kasih aja dah, 25.000. Itu kadang-kadang kita dari 25.000 yang mau kita kasih aja masih kita pilih. Kalau sana gua gak kasih dah, gua gak demen sama dia tuh. Bakhil tuh. Jangankan begitu, yang gampang dah sekarang. Sekali lagi, kira-kira bapak ibu banyak gak baju-baju di rumah yang gak kepake? Kasihin gak ke orang? Bapak pakai nggak? Kenapa nggak dikasih orang? Ini kadang-kadang, ini kan saya ngalamin juga Pak. Saya kumpulin baju yang nggak saya pakai, saya taruh dah gitu. Ini gue mau kasih orang, lihat cakepan dikit, janganlah. Cakepan dikit, jangan. Akhirnya nggak jadi kita kasih orang. Bakhil tuh namanya. Pak, Rasulullah tuh bajunya ada yang mengatakan cuma 3, ada yang mengatakan cuma 4. Ada yang mengatakan 3, 1 dipakai, 1 disimpan, 1 dijemur. Khadijatul Kubra Bu, itu bajunya atuh. Bajunya atuh. Khadijatul Kubra itu wanita karir. Sepertiga kekayaan di kota Mekah punya dia. Di akhir hayatnya, di penghujung hayatnya, bajunya cuma atuh. Kita baju banyak banget, bagiin orang kagak. Simpen aja, dah rusak. Baru kasih orang. Kasih Pak orang, menu-menuin lemari aja. Iya, taruh koper sono, taruh koper sini, sebulan kita taruh koper, hancur tuh koper, hancur bajunya, hancur. Baru nyesel kalau gue tahu kasih orang tuh. Itu namanya bakhil. Yang kita nggak pakai aja kita nggak mau kasih, bagaimana yang kita pakai? Coba Bapak lihat tuh di juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, lan tidak akan pernah
mendapatkan albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita memberikan apa yang kita demen. Ya, itu yang pertama. Udah bisa tuh? Udah? Ya udah, habis tutup dah. Ya, yang kedua, waman rozaka istighfar lam yahrumul maghfirah. Orang yang mudawamah baca istighfar, Allah akan kasih lindungin. Saya sering ajarkan kepada jamaah itu, zikir yang pertama banyakin istighfar. Bapak kalau bisa tembus saja sehari tidak kurang dari 10.000, itu cepat banget Allah kabulkan doa kita. Kalau nggak percaya Bapak tes dah. Itu kalau kita baca sederhana aja, astagfirullahaladzim, 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 itu cuma 2 jam. Yang gampang-gampang baca Pak, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu cuma 2 jam. Itu kontan dijawab Pak. Kontan dijawab sama Allah. Yang kedua, banyakin baca sholawat sama Nabi. Yang di pertemuan pertama kan sudah bilang, umur kita sekarang berapa nih Pak? 50, 60, 70. Ada nggak kita keinginan ingin berjumpa dengan Rasulullah? Kan ada. Lah kalau kita nggak pernah selawat, nggak pernah minta, gimana kita mau ketemu? Iya. Waktu diundang kemarin Ustaz Ridwan, saya lagi umroh, besok saya umroh lagi nih bawa jamaah, tapi plus Mesir. Karena pengen juga sih lihat Fir'aun dah. Plus Mesir. Ya, ini maksud saya begini Pak. Ya kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget dah ngimpi ketemu dengan Rasulullah. Kalau di dunia aja Pak kita udah bisa ngimpi ketemu Rasulullah, apalagi ntar di akhirat gitu. Yang ketiga, banyakin baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, gampang diucapin, berat tar di akhirat. Yang keempat, baca Quran. Biar katanya jarang-jarang baca Quran. Kalau mang segen kan ada Quran ayat-ayat atau surah-surah pendek yang kita hafal. Bapak nanti buka dalam kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari itu karangannya. Nah, itu dikatakan di situ kalau kita baca surah Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau kita baca itu Pak sebanding dengan 1000 ayat yang kita baca. Kalau kulhu dan kita tahu kan sepertiga ayat. Kalau mau setengah Quran kita baca pahlinya doang nih Pak nih, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sambil jalan pulang dapat Pak. Saya aja dari rumah tadi Mampang hampir 1 jam 40 sekian menit karena saya nyasar aja di sini nih, muter. Iya. Kemudian dapat tuh baca kulhu 3 kali. Dari rumah Mampang ke sini dapat 3 Pak. Lumayan. Nah Bapak yang dari sini ke sini nggak dapat apa-apa. Baca Pak, kan bisa kan baca kulhu. Ini Pak jadi bekal buat kita. Ya, udah selesai itu waktunya. Ustaz Ridwan udah liatin aja. Iya. Udah kalau ada mau nanya, kalau nggak saya tutup, saya mau pulang juga masalahnya. Ya. Ini yang saya tanyakan Pak, masalah bersyukur tadi yang Bapak katakan, sama nggak dengan ikhlas? Dan kedua, kita orang ini kan bakal meninggal, udah pasti disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, kalau nggak salah gitu Pak ya. Nanti kita di alam sana gitu Pak, yang arwah kita ini ketemu nggak dengan saudara kita, teman-teman kita seperti begini gitu Pak. Terima kasih. Kuncinya ikhlas syukur. Bagaimana dia ikhlas kalau dia enggak
syukur gitu. Bapak bagaimana bisa ikhlas kalau bapak nggak syukur gitu. Jadi kuncinya ikhlas ya syukur dan nikmatin aja udah, itu kan namanya bapak ikhlas. Bapak kerja itu ikhtiar, rizki urusan Allah. Orang itu sering ngeluh, saya kadang-kadang teman-teman ojol tuh saya dengerin dari ngobrol, saya berangkat dari pagi sampai jam 1, biasanya sih kalau hari ini udah dapat 200, ini cuman pego lah kurang gocap aja di ngeluh. Nikmatin aja. Kalau kita ngeluh udah Allah nggak kasih lagi, udah nikmatin aja. Alhamdulillah hari ini saya dapat 150.000, alhamdulillah, besok Allah kasih lagi lebih. Nah, itu gitu Pak. Jadi kuncinya ikhlas ya syukur. Bagaimana Bapak bisa ikhlas kalau nggak syukur gitu. Nah, apakah nanti kita ini akan ketemu dengan teman-teman kita dalam surah Al-A'raf, itu dijelasin nanti Pak. Bapak nanti belajar tafsirnya, surahnya surah Al-A'raf. Itu dinding yang tinggi yang membatasi antara surga dan neraka. Kita ini para penghuni surga itu akan kumpul bareng-bareng nih Pak. Cuman beda kaplingnya. Iya, ini mantan sekda, ini mantan kasudin. Nah, itu lain Pak kaplingnya. Iya. Nah, nanti tuh para penghuni surga kayak kita tuh akan lihat tuh yang masuk neraka. Itu di ayat itu dijelasin, dia minta tolong, bagi dong air. Kita sih yang namanya orang yang beriman Pak, pengen kasih, cuman kata saya sih pengen ngasih, cuman Allah yang kagak ngasih. Sedih Pak, kita lihat tuh mereka lagi disiksa, tetap kita kongko ngobrol, tapi udah nggak capek lagi. Gitu. Ada di dalam suratul A'raf menjelaskan tentang dinding yang tinggi. A'raf itu kan dinding yang tinggi yang membatasi atas surga dan neraka. Jadi nanti kita Pak kumpul lagi Pak sama teman-teman semua. Kalau masuk neraka, kalau masuk neraka kagak, teman kita yang masuk neraka nih, Kang mabok. Wah, lu katanya kumpul lagi lah, kagak, lu kan sono grupnya. Kita mah grup jamaah al-amanah, masuk nih surga bareng-bareng. Walaupun kaplingnya nggak sama, tinggal di mana Bang? Kapling sono, pinggir kali. Iyalah pantes, lu kan lu jarang duha. Kalau yang jarang tahajud, pantes kapling sono yang 3000 meter gitu. Banyak Pak amalan-amalan itu yang gampang tapi pahalanya luar biasa, Masya Allah ya. Dah, iya silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi Pak kan ada sampaikan untuk masalah hutang itu ada dua, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Yang saya tanya adalah hutang kepada manusia itu kan harus kita selesaikan. Tapi misalnya gini, orang itu ada utang sama kita, tapi kita belum selesaikan ya. Kita udah kasih tahu tapi tidak bayar. Kemudian pada waktu tertentu kita punya niat, udah saya ikhlasin aja deh. Apakah itu sudah selesai? Jadi gini, orang yang menghutangkan orang lain punya kewajiban mengingatkan. Soal dia bayar nggak bayar, tanggung jawab dia di akhirat gitu. Nah, kalau seandainya memang kita tahu kapasitas kemampuannya sudah mulai melemah, kebijakan ada di kita ya, mau diikhlaskan boleh, tidak diikhlaskan nanti urusannya di akhirat. Karena kata Nabi, nanti ada umatku yang bangkrut. Sahabat nanya, nah kalau dia bangkrut, la malun wala dirhamun, kata Nabi, bukan. Ada orang nanti ini di surga, di yaumil qiyamah bawa semuanya itu, pahala sholat, pahala ini, cuman banyak yang nuntut, diambil tuh semua pahalanya, habis, akhirnya udah nggak punya lagi, nah dosa orang kasih dia. Nah itulah orang-orang yang ketika hidup dia berhutang, di antaranya itu Pak. Makanya kalau bagi saya itu kita ingetin aja, kalau kita yang berhutang ngomong sama orang gitu, kalau aneh sanggup bayar, aneh bayar. Aneh emang punya utang ente 2000 perak, waktu ngaji gue pinjem tuh, gue lupa banget tuh ya, ada ngomong Pak. Nah kan sekarang udah digampang banget. Kata Nabi begini, idzal taqal muslimani, kalau kita ini saling bertemu nih, payatasofahani, kemudian kita pegangan jabatan tangan, faghfarallahu qabla an tafarraqa, Allah akan ampunin dosa kita sebelum berpisah. Makanya banyak orang habis sholat pada salaman, karena didasari dengan hadis itu kan kita minta maaf Pak.
Kita kan punya dosa sama teman kita ini, cuman kan kalau kita ngomong berkelahi, kita ngomong sama dia nih, oh nggak, kemarin lu gua ngomongin gue tuh, gua lu berantem udah pokoknya, apa nih bang, iya same-same dah, selesai pak. Lihat semut tuh ketika temu temennya selalu, ya kalau bahasa kita jabatan tangan gitu pak. Jadi kalau ada orang yang berhutang, kewajiban kita mengingatkan. Nah kalau pada dasarnya kemudian dia tidak punya iktikat baik untuk melunasi hutangnya, urusannya nanti di akhirat. Kalau bapak ikhlaskan akan lebih baik. Sebab begini, di antara kendala daripada rezeki kita adalah kita yang belum melunasi hutang kita. Itu berat nanti pak, di akhiratnya berat. Mu'allaqatun bidaini, bergantung, masuk surganya aja ntar belakangan. Raudhah min riyadhil jannah nggak dapat. Makanya kalau ada yang meninggal dunia kan selalu keluarganya ada yang sambutan. Bila mana jenazah ini ada hakul adami, tolong berurusan dengan keluarga. Sebab ketika Rasulullah mensolatkan jenazah, Rasul tanya, siapa yang nanggung nih utang ini? Sayyidina Ali mengatakan, saya Rasulullah. Ya udah kalau gitu saya solatin. Begitu pak. Ya. Udah, oke. Saya ada remnya pak. Ya, kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan di segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri puaka, penyumbang donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadah, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah, penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.